Desti memutar balik kursi rodanya, memasuki kamarnya. Sekuat tenaga, ia menahan air mata yang nyaris tumpah di pelupuk matanya. Ia baru saja mendengar hal yang paling menyakitkan hatinya. Tak berapa lama kemudian, seorang pria menyusulnya. Pria itu bernama Revan, yang tak lain dan tak bukan adalah tunangan Desti. Revan membelai lembut rambut Desti, yang disambut senyum tipis dari bibir Desti. "Maaf ya, tadi ada telepon dari temanku. Biasalah, masalah kerjaan. Jadi kan kita jalan-jalan ke taman?" Lagi-lagi Desti tersenyum, lalu berkata, kalau ia tiba-tiba pusing dan ingin istirahat saja. Desti juga meminta Revan untuk pulang. Revan mengerutkan keningnya. Tak biasanya Desti menolak ajakannya. Biasanya Desti selalu antusias jika Revan ingin mengajaknya jalan-jalan. Tapi ya sudahlah, mungkin Desti memang kurang enak badan. Revan pun memutuskan pulang ke rumah, tanpa menyadari seseorang sedang mengikutinya. Suatu ketika, Desti meminta semua anggota keluarga, baik dari pihak dirinya maupun dari pihak Revan, untuk berkumpul karena ada masalah penting yang ingin dibicarakannya. Ketika anggota keluarga sudah berkumpul, Desti pun mengumumkan pembatalan pertunangan antara dirinya dan Revan. Tentu saja pernyataan Desti membuat semua keluarga terkejut. Tak terkecuali Revan yang menunjukkan ekspresi tak percaya. Revan berusaha mengingat kesalahan apa yang sudah diperbuatnya. Selama ini, ia sebisa mungkin membahagiakan Desti dengan segala kondisi yang dimilikinya, di mana kaki kanan Desti harus diamputasi karena kecelakaan. Semua keluarga langsung ribut, mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Desti meredam kericuhan itu dengan meminta keluarga untuk diam. Desti meminta semua keluarga untuk jangan bertanya apa-apa selagi ia menginterogasi Revan. Desti menggenggam tangan Revan, lalu bertanya, "Jawab jujur, apa kau mencintaiku?" Revan menjawab pertanyaan itu sambil menatap mata Desti. Revan pun menjawab, "Iya." Desti menatap iba pada Revan. Lalu ia pun berkata, "Jangan mencintaiku karena rasa bersalahmu. Itu hanya kecelakaan, dan kau tak berniat melakukannya. Jangan jadikan itu sebagai alasan tanggung jawabmu atas masa depanku. Kau berhak punya masa depan sendiri, tanpa aku harus membebanimu," ucap Desti dengan nada tegar dan air matanya pun jatuh juga. Sekarang kita balik ke masa 13 tahun lalu, di saat Desti dan Revan baru saja menamatkan sekolah dasar. Desti dan Revan memang sudah bersahabat sejak kecil, karena rumah mereka yang berdekatan, alias mereka bertetangga. Apalagi mereka bersekolah di tempat yang sama, membuat persahabatan mereka semakin erat. Ketika mereka tamat SD, mereka berniat merayakannya di rumah salah satu teman mereka, yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah mereka berdua. Desti dan Revan pun datang ke sana dengan berjalan kaki. Sambil berjalan, mereka mengobrol dan bercanda. Di tengah-tengah obrolan itu, Revan melihat seekor anak kucing yang sedang menyeberang jalan. Revan yang takut anak kucing tersebut akan ketabrak, secara spontan berlari ke tengah jalan untuk mengambil si anak kucing. Kejadiannya begitu cepat. Yang Revan tahu saat itu, ada seseorang yang mendorongnya hingga terjatuh.
Lalu ada bunyi hantaman keras yang sedetik kemudian Revan menyadari kalau orang yang telah mendorongnya itu adalah Desti. Dan bunyi hantaman keras itu adalah tubuh Desti yang tertabrak truk kontainer. Suasana langsung kacau. Revan yang mengalami luka lecet dan Desti yang dalam keadaan pingsan dilarikan ke rumah sakit. Dan dari situlah Revan mendapati kenyataan kalau kaki kanan Desti remuk dan harus diamputasi. Sejak kejadian itu, Revan selalu menjaga Desti. Ia tidak akan membiarkan satu orang pun mengolok-ngolok kondisi Desti. Dan di saat sekolah menengah atas, Revan jatuh cinta kepada salah satu temannya yang bernama Elsa. Hubungan Revan dan Elsa berjalan sangat baik. Hingga ketika Revan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan Elsa, disitulah sang bunda mengingatkannya lagi atas tragedi yang menimpa Desti. Sang bunda meminta Revan untuk menikah dengan Desti saja, sebagai bentuk pertanggungjawaban Revan atas kondisi Desti. Revan memang sayang pada Desti, yang sudah seperti saudari baginya. Tetapi untuk urusan asmara, Revan sangat mencintai Elsa. Dengan berat hati, Revan pun memutuskan hubungannya dengan Elsa dan akhirnya bertunangan dengan Desti. Itu semua dilakukannya sebagai penebusan rasa bersalahnya terhadap Desti. Tetapi Revan tidak menyadari kalau Desti curiga akan keputusannya untuk menerima dirinya sebagai calon istri. Desti memang mencintai Revan, tapi Desti tahu betul dari gelagatnya, Revan memperlakukannya hanya sebatas sahabat. Hingga Desti mendengarnya sendiri, tatkala mereka berjanji akan berjalan-jalan ke taman. Saat itu Desti dengan jelas mendengar Revan menelpon seseorang, dan ia berkata seperti ini, "Aku memang masih mencintaimu, tapi maaf, Desti tanggung jawabku. Dia jadi begitu karena aku." Karena mendengar hal itulah, Desti membatalkan rencana mereka untuk jalan-jalan ke taman. Dan di saat Revan pulang, Desti meminta abangnya untuk mengikuti Revan. Saat itu entah kenapa, Desti merasa yakin Revan akan menemui gadis yang diteleponnya. Dan ternyata dugaan Desti benar. Revan menemui seorang gadis yang ternyata itu adalah Elsa, mantan pacarnya. Di pertemuan itu, baik Elsa maupun Revan sama-sama menangis. Elsa menangis karena tak ingin berpisah dari Revan. Sedangkan Revan menangis karena akibat ulahnya, ia harus menyakiti dua perempuan sekaligus, yaitu Desti dan Elsa. Abang Desti melaporkan apa yang dilihatnya pada Desti. Dan kejadian inilah yang membulatkan tekad Desti untuk melepas Revan. Sekarang kita kembali ke acara pertemuan keluarga. Keluarga yang mendengar penjelasan Desti hanya bisa terdiam. Desti meminta kepada yang hadir untuk berhenti mengasihani dirinya. Mereka juga harus berhenti meminta Revan terus-terusan bertanggung jawab atas dirinya. Bukan mau Revan mencelakai temannya sendiri. Segala yang terjadi sudah menjadi takdir Tuhan. Berhenti menyalahkan Revan atas apa yang sudah terjadi. Dan yang terpenting saat ini, semua keluarga harus menerima kenyataan bahwa Revan hanya mencintai Elsa. Ketika ada salah satu keluarga mempertanyakan bagaimana nasib Desti ke depannya, apalagi dengan kondisi kaki yang hanya tinggal satu. Apakah masih ada pria yang akan mencintainya? Desti dengan wajah sumringah mengatakan biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Desti yakin
Tuhan punya rencana tersendiri atas hidupnya nanti, baik masa depannya maupun urusan asmara. Revan hanya dapat menangis melihat ketegaran sahabatnya itu. Biasanya, kebanyakan orang akan menyalahkan penciptanya atas segala kemalangan yang diterimanya. Tetapi Desti sangat luar biasa. Ia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan ia tetap yakin bahwa Tuhan memiliki rencana indah untuk dirinya. Revan tidak bisa berkata apa-apa. Spontan ia memeluk erat Desti dan bergumam, "Maafkan aku." Desti menepuk-nepuk punggung Revan dan balas berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan." 2 bulan kemudian, atas permintaan Desti, acara pernikahan antara Revan dan Elsa pun digelar. Dan seperti ucapan Desti, ternyata Tuhan memang punya rencana indah untuk dirinya. Di mana saat itu, Desti yang ditemani Revan dan Elsa ingin mewujudkan impian Desti untuk memasang kaki prostetik supaya Desti bisa jalan berdiri. Mereka bertiga mendatangi sebuah rumah sakit. Dan tak disangka-sangka, dokter yang menangani Desti malah jatuh hati padanya. Dan setelah berkenalan selama hampir 1 tahun, sang dokter pun menyampaikan keinginan hatinya untuk melamar Desti. Sang dokter dan Desti pun akhirnya menikah, hingga mereka pun dikaruniai 2 orang anak. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.